Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, selebrasi Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya diperingati pada tanggal 28 Oktober. Tentu selebrasi ini merupakan sebuah aktualisasi hingga kontemplasi sadar dari pergerakan Pemuda 2 yang mana telah mengajarkan kita sebuah arti perjuangan, usaha kerja keras dalam menciptakan suasana kondusif hingga masa depan yang cerah bagi rakyat dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sewajarnya memberikan apresiasi melalui makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Lantas bagaimanakah kaum pemuda-pemudi kita untuk bisa memaknai Hari Sumpah Pemuda dan seperti apakah yang harus untuk dikuatkan dalam Sumpah Pemuda kali ini? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda, tentu dengan tema yang menarik, Pemuda Masa Kini Memaknai Sumpah Pemuda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Azifa Zarianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi, pastinya ya mendampingi Azril di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tadi Azril sudah spill sedikit nih terkait dengan topik kita hari ini, yakni terkait dengan Sumpah Pemuda. Ya, pada kesempatan kali ini tentunya pemirsa kita akan membahas sebuah hal penting dalam tonggak sejarah bangsa Indonesia, yakni adalah Sumpah Pemuda, yang dimana pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi saksi semangat dan juga tekad para pemuda Indonesia untuk menyuarakan persatuan Indonesia. Dan juga kita seperti yang kita ketahui bahwa lewat Sumpah Pemuda ini bukan hanya menjadikan ataupun merefleksikan diri kita sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga bagaimana kita untuk menjadi penggerak perubahan dan juga menjaga persatuan Indonesia. Namun pemirsa di rumah tentunya tahu bahwa saat ini di era modern yang penuh dengan dinamika digitalisasi juga menjadi tantangan ya. Betul sekali Azril, dan juga perubahan sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Tentu ini menjadi dinamika globalisasi yang tidak bisa terelakkan juga. Pasti. Azril, tentu kita harus mencari bagaimana sih caranya supaya kita sebagai generasi penerus bangsa nih, apalagi pemuda masa kini, dapat memaknai lebih dalam lagi terkait dengan Hari Sumpah Pemuda ini. Dan hari ini pemirsa di rumah, topik yang menarik yang akan kita bahas adalah pemuda masa kini memaknai Sumpah Pemuda. Dan tentu saja sudah kita hadirkan narasumber yang pastinya bisa kita ajak sharing-sharing bareng Azril hari ini. Dan ada siapa? Silahkan. Thank you so much for your great attention, Ziva. Dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir bersama kami sore ini yang saya sangat kagumi. Beliau adalah Abang Da Ahmad Daniel Lubis, seorang aktivis. Bang Ahmad, apa kabarnya sore hari ini? Sehat. Kabar baik ya Bang ya? Baik. Terima kasih kembali sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami. Ziva. Baik. Ini kayaknya saingan Ziva ini enggak? Iya betul, hari ini punya saingan ya. Baik, kita akan perkenalkan narasumber kita yang pastinya sangat cantik sekali, Azril, dengan mahkotanya. Kita hadirkan di sini ada Anggra Stefani selaku Duta Pendidikan Sumatera Utara. Halo, apa kabar? Halo, baik. Panggilannya Rara. Panggilannya Rara. Oke, pastinya kita senang sekali ya bisa kehadiran Duta Pendidikan Sumatera Utara dan juga aktivis kita yang pastinya nanti akan membahas secara dalam dan secara mendetail sekali nih terkait dengan perspektif mereka terhadap Sumpah Pemuda. Tapi Azril, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya nih kepada kedua narasumber kita nih yang sudah hadir, kira-kira apa yang terlintas dari benak mereka berdua nih terkait dengan Sumpah Pemuda. Saya mau tanya kepada Rara. Boleh, silakan take your time please. Kalau misalnya Sumpah Pemuda itu pasti terlintas tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman di era globalisasi ini pasti banyak sekali perbedaan ras, suku, dan agama, dan kita semua satu di dalam bangsa Indonesia ini. Perspektif yang luar biasa langsung disamber Azril dengan lantangnya terkait dengan perspektif Rara sendiri nih terkait dengan Sumpah Pemuda ini, Azril. Dan tentu kita juga tanyakan kepada aktivis kita yang memang sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing, Azril. Bener kan? Bener ya? Gimana nih Bang Ahmad Dadil? Ahmad Daniel ya, bukan Ahmad Dhani ya. Silakan. Baik, berbicara mengenai mungkin Sumpah Pemuda gitu kan. Kita tahu sebenarnya Sumpah Pemuda itu bukan hanya sekedar tentang bentuk persatuan, tapi juga karena Sumpah Pemuda itu terjadi bentuk suatu visi menuju kita merdeka di 1945 gitu kan. Para pemuda pada tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda itu terjadi di dalam Kongres Kepemudaan yang kedua pada tahun 1928.
Dimulai itu sekitar tanggal 27 Oktober sampai di tanggal 28 Oktober itu barulah di situ mereka situskan Sumpah Muda tadi. Di tanggal 28 Oktober bukan hanya Sumpah Muda saja yang dikumandangkan untuk pertama kali, namun di situ untuk yang pertama kalinya juga lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan oleh WR Supratman gitu kan. Dengan biolanya kalau tidak salah, dia menyanyikan itu menjadi salah satu bentuk kegiatan terakhir untuk menyuarakan bahwasannya hari itu pemuda Indonesia hari ini punya visi untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, sehingga hal-hal yang memang mereka bangun pada saat itu dari lama sebenarnya sekitar 50 tahunan baru kita bisa merdeka dari gagasan pemuda tadi. Nah, jadi itulah salah satu pondasi kita akhirnya bisa saat ini merdeka dan juga menikmati apa yang pahlawan-pahlawan kita dulu pernah kerjakan untuk kita. Oke, baik, menarik sekali. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara akan hal ini. Jadi ini sangat juga penting bagi adik-adik generasi Gen Z yang di rumah bahwa pada tanggal 28 Oktober itu sesungguhnya adalah Hari Sumpah Pemuda yang semakin hari semakin harus kita gaungkan lagi. Saya masih kembali ke Bang Dani ini. Kalau kita berbicara Sumpah Pemuda, apakah sudah terdegradasi pemahaman anak-anak sekarang dan apa mungkin faktor utama akan degradasi tersebut? Baik, berbicara mengenai itu mungkin kita harus mengingat dulu sejarahnya gitu kan. Bahwasanya Sumpah Pemuda ini terjadi bukan hanya 1 tahun 2 tahun gitu kan. Sebelumnya terbentuk beberapa elemen-elemen mungkin kaum pelajar gitu kan. Salah satunya kalau terkenal mungkin yang disuarakan oleh Bung Tomo dengan Jong Javanya gitu kan. Pada saat itu Belanda seakan-akan mau tidak mau harus menyekolahkan anak-anak bangsa kita karena Belanda tadi memerlukan pekerja-pekerja yang memiliki pendidikan bagus gitu, sehingga anak-anak muda tadi disekolahkan, gitu. Sehingga pada saat anak muda tadi disekolahkan, mereka akhirnya bisa menambah intelektual mereka, bisa menambah pengetahuan mereka, sehingga pada tahun 1909 terdirilah namanya PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, gitu kan. Setelah itu dari situlah tergagas beberapa pemikiran-pemikiran dari para muda. Mereka itu sangat panjang mereka lakukan pemikiran itu sampai terjadilah Kongres pertama Kemudaan di tahun 1926 gitu kan. Cuman pada saat itu gagasan pertamanya adalah menyatukan paham dari seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia bahwasanya kita ini satu gitu. Dulu kita terpecah belah karena diasut gitu kan dengan para kolonial gitu kan, sehingga pada saat tanggal 26 itu pada tanggal 1926 itu mereka menyatu gitu kan, mereka membuat satu pemikiran dulu kita harus satu gitu, sampai akhirnya tahun 1928 gitu kan dengan tokoh-tokoh kita seperti Muhammad Yamin gitu kan, mereka di situ menggagas tentang visi Indonesia ke depannya. Bagaimana visi bangsa ini ke depannya bagaimana? Salah satunya mereka memandang Indonesia ini harus kompeten persoalan pendidikan, harus kompeten persoalan juga kenegaraan, gitu kan. Harus kompeten juga persoalan budaya dan juga harus kompeten persoalan kepanduan, gitu kan. Sehingga dari visi misi mereka tadi terjadilah namanya itu Sumpah Pemuda, gitu kan. Kalau Sumpah Muda kita tahu yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Cuman di dalam yang terakhir itu bukan berbahasa satu bahasa Indonesia, tetapi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari banyaknya kulturnya itu kita disatukan oleh bangsa Indonesia. Nah, gitu. Jadi dari yang tadi itu kita bisa lihat sejarahnya bahwasanya Indonesia bisa merdeka, pemuda-pemudanya bisa melakukan gerakan-gerakan itu karena apa? Karena salah satunya pendidikan tadi mereka akses. Lantas sejauh ini degradasinya sudah tampak tidak Bang? Apakah sudah ada terjadi degradasi akan hal itu? Saya mengutip mungkin ada salah satu antropolog luar Eropa, dia bilang begini bahwasanya pada zaman yang akan datang anak-anak muda tidak lagi peduli, tidak lagi mau mencari tahu tentang persoalan dunia, gitu kan. Mereka karena sudah terlalu banyak
namanya informasi yang mereka telan dari sosial media tadi, sehingga mereka tidak peduli mau tahu bagaimana contoh misalnya hiu itu kenapa bisa mungkin giginya tajam-tajam begitu kan, kenapa misalnya bumi ini berpulau-pulaunya berbeda-beda gitu kan. Pemuda tidak lagi mereka punya keinginan rasa untuk mencari hal itu. Oke, it's like a cognitive science. Ya, dan saat ini ya para pemuda dan anak-anak muda saat ini lebih mungkin mereka lebih senang mendengarkan yaitu influencer gitu. Oke. Padahal beberapa hal influencer itu tidak semua hal yang mereka sampaikan adalah kompeten. Adalah beberapa kadang influencer yang mengatakan sekolah itu tidak penting. Setuju. Gitu. Kadang mereka menyampaikan. Mereka berumpama bahwasanya Steve Jobs itu tidak tamat kuliah gitu kan, pemilik Facebook tidak tamat kuliah, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwasanya pemilik Facebook bisa menciptakan Facebook awal dasarnya itu dari dunia perkuliahan dia. Setuju, Gitu I ya. agree. Steve Jobs juga begitu, dia dapat visi dari buat Microsoft dari dunia pendidikan dia. Bedanya kita dengan luar negeri mereka kuliah untuk mendapatkan ilmu, tidak tamat ya tidak masalah bagi mereka karena mereka sudah mendapatkan ilmu. Bedanya kan di Indonesia kita sekolah itu cuman ajang mencari validasi dalam bentuk ijazah, gelar, Setuju. bukan ilmu gitu. Sehingga hal itu yang hari ini yang sebenarnya memang yang harus paham dan membenahi ini adalah pemangku kebijakan kita. Oke. Gitu kan. Pemangku kebijakan kita harus benar-benar peduli atas pendidikan kita, peduli dengan memang generasi bangsa kita gitu kan. Jadi memberikan paham-paham gitu kan, memberikan pemahaman yang betul-betul baik dari segi pendidikan dan lingkup-lingkupnya yang lainnya. Artinya transformasi edukasi juga sangat penting untuk bagaimana nanti mempertahankan Hari Sumpah Pemuda ini dalam makna sesungguhnya bagi generasi kita sih. Betul sekali Azil, dan memang tadi saya mengutip dan menyimak secara dalam terkait dengan penjelasan dari Bang Ahmad Daniel tadi terkait dengan pendidikan yang memang menjadi krusial, yang memang harusnya kita peduli dan concern terhadap hal ini. Dan lantas seperti apa nih kira-kira sebagai duta pendidikan, bagaimana nih kira-kira Rara melihat peran pemuda dalam menjaga dan juga memaknai Sumpah Pemuda di dunia dan juga di era pendidikan saat ini? Apakah sudah berkembang baik atau justru ya banyak sekali degradasi yang terjadi di dalam dunia pendidikan? Silakan Rara. Oke, terima kasih. Menurut saya ya sendiri kan education is a foundation upon which a child live his will. Jadi pendidikan ini adalah dasar dari sebuah bagaimana kita ke masa depan gitu. Namun sebagian dari pemuda di zaman sekarang ini berpikir bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya pendidikan itu sangatlah penting. Bukan berarti kita pengetahuan kayak seperti sekolah aku cuma mendapatkan nilai di selembar kertas. Namun kita juga di situ dididik bagaimana kita menjadi karakter yang baik untuk kedepannya. Menjunjung toleransi itu sangat penting dalam Sumpah Pemuda karena kita balik lagi ke 1928 di situ di mana Sumpah Pemuda itu diikrarkan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita sebagai pemuda haruslah menjunjung tinggi toleransi, upaya untuk perbedaan yang ada di Indonesia ini. Baik. Nah, kira-kira nih Rara, mungkin ada nggak sih perspektif yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda untuk bisa bagaimana punya kontribusi lebih untuk menjaga dan juga melaksanakan hal-hal yang memang menjadi semangat persatuan dan juga nasionalisme kita khususnya di dunia pendidikan sendiri. Seperti apa? Mungkin saya sebagai duta pendidikan, saya memiliki salah satu wadah dan juga teman-teman tim semua di duta-duta pendidikan ini, kami ingin menjelajahi untuk anak-anak yang sangatlah membutuhkan pengetahuan dasar seperti menghitung, membaca dan lain-lainnya. Iya, dan kami minggu ini akan goes to Samosir untuk menjelajah bagaimana sih tempat-tempat terpencil di daerah-daerah sana seperti itu. Jadi kontribusinya artinya sudah banyak sekali Azil ya sebagai duta pendidikan memang terjun langsung untuk menumbuhkan semangat dan juga nasionalisme yang memang menjadi hal yang memang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya Azil ya. Baik, saya masih konsentrasi untuk bertanya kepada adik kita yang sangat cantik ini, Rara ini. Kalau Rara melihat sendiri eksistensi dari makna Sumpah Pemuda ini hanya sebatas selebrasikah setiap tahunnya digelar dan juga dilakukan kegiatannya, atau memang sudah memaknai benar ini kelompok-kelompok masyarakat kita baik dari pemerintah kita sendiri?
Sebenarnya dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya setiap tahunnya diperingati sebagai Sumpah Pemuda karena melihat dari sebelum sejarah-sejarah itu, di mana kita sebenarnya anak-anak generasi ini harus menjadi generasi emas ke depannya untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih maju, bukan hanya cuman sekadar memperingati Sumpah Pemuda, namun kita harus bergerak sebagai generasi. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi, Bu? Kalau bukan sekarang, apa lagi? But for the reality, it just a celebration or not? Not. Oke, dan berarti itu yang sangat bagus sekali bahwa selebrasi ini tidak hanya sekedar selebrasi, tapi memiliki makna dalam setiap kegiatannya, Ziva. Betul sekali. Oke, gimana nih? seperti Sepertinya apa ingin menanggapi nih langsung ya. Silakan ini Bang Daniel. Kalau bisa dibilang hanya sekedar selebrasi, mungkin kalau saya memandang sudah tidak lagi bahkan diselebrasikan. Tidak ada Oke, selebrasi. apa yang menjadi what are the perspektif sehingga bisa membuat statement seperti itu, Bang Ahmad Daniel? Karena pada saat ini pemuda bahkan tidak tahu sebutan pemuda itu bagi dulu para pahlawan kita itu kenapa. Gitu kan. Pemuda itu disebut mungkin pada founding father kita bukan persoalan umurnya, tapi persoalan bagaimana semangatnya. Gitu. Jadi semangatnya itu begitu kan. Kita tahu anak-anak zaman sekarang ini pingin instan. Yes. Hal instan itu bukan semangat dari seorang pemuda. Gitu. Jadi salah satunya hal itu yang saya sampaikan kenapa bahwasanya Sumpah Pemuda makin lama makin tahun bukan hanya sekedar hanya selebrasi, bahkan tidak lagi diselebrasikan gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya kita keliling di Kota Medan ini ada anak-anak duduk coba tanya, tahu nggak ini hari apa? Mungkin mereka tidak tahu. Begitu kan. Yang mereka tahu ini tanggal merah gitu saja. Baru mereka cek baru tahu ini rupanya hari Sumpah Pemuda. Coba tanyakan lagi apa itu Sumpah Pemuda. Mungkin banyak yang tidak tahu juga gitu. Jadi pemahaman edukasi itu sebenarnya yang penting, yang selalu saya sampaikan pentingnya itu dari peran dari pemerintah tadi gitu kan. Jadi pemerintah harus lebih memang berpikir bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak bangsa kita ini harus paham setidaknya adalah tentang jati dirinya mereka siapa. Itu saja. Wow, itu saja sebenarnya yang saya harapkan dari para pemangku-pemangku kebijakan kita yang mungkin di tingkat pusat yang baru dilantik ataupun yang mau kita pilih pada saat ini. Bang Daniel, apakah mungkin di saat sekarang ini ada 3 ikrar Sumpah Pemuda itu banyak juga anak-anak kelompok milenial yang tidak paham dan bahkan tidak mengerti, pernah mendengar atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang ikrar itu. Kalau mungkin seperti kita ini tahu karena di usia-usia kita itu setiap memang hari Senin betul. itu dan bahkan ada PKN namanya selalu untuk digaungkan. Anda melihat ikrar Sumpah Pemuda itu tidak lagi diperdengarkan kembali? Saya bahkan di dunia kampus gitu kan sering duduk dengan teman-teman gitu kan banyak yang memang kalimat itu pun tidak tahu gitu. Wow, my god. Cuman mungkin beberapa orang yang memang aktif dalam organisasi gitu kan, dunia aktivis, mereka pasti tahu gitu karena Sumpah Pemuda itu adalah sumber dasar dari kami mengucapkan sumpah mahasiswa gitu kan, sehingga dasar itu kami paham gitu begitu. Jadi ya bahkan saya mirisnya beberapa pemuda-pemuda pada saat ini banyak terjadi mungkin bahkan di kalangan-kalangan ketua-ketua aktivis melakukan hal-hal yang kurang mengenakan gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwasanya ada suatu problem di bangsa kita. Bahwasanya pemuda yang ditunjuk sebagai tokoh atau leader dari beberapa kelompok saja melakukan hal yang tidak baik, berarti kan beberapa kelompok-kelompok yang lain di bawahnya atau individual-individualnya juga sudah tidak baik lagi gitu. Jadi hal itu yang sebenarnya memang sungguh sangat miris yang kita pandang bagi pemuda ini. Harapannya dan saya juga mengajak anak-anak muda juga begitu kan. Ayo kita sama-sama berdampak gitu kan untuk bangsa ya sekecil-kecilnya mungkin untuk daerah lingkungan kita, teman-teman tongkrongan kita dahulu, baru kita bisa memperluaskan bagaimana dampak yang ingin kita berikan gitu. Jangan hanya pengen instan gitu kan. Mental pemuda itu adalah mental yang ingin bekerja keras, berjuang, tumpah darah penting, walaupun untuk keperjuangan bangsa untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Baik, luar biasa sekali Azril dan tentunya Azril kita semakin ingin membahas lebih dalam tapi waktu juga yang ingin kita dengarkan juga lah rehat-rehat ya biar kita agak santai dikit cooling down ya Azril ya. Teman kita yang bersuara mas juga mau nyanyi ya. Betul sekali dan langsung saja ini dia persembahan dari teman-teman kita Full Band.
Ya, pemirsa, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI menginisiasi terjadinya Sumpah Pemuda ini sebagai representasi atas perjuangan, usaha keras, dan bahkan setiap tindakan mereka ini untuk kedepannya bagi perjuangan-perjuangan pemuda bisa dilanjutkan. Lantas sejauh ini kalau kita bandingkan dengan kelompok generasi milenial, apa sajakah yang telah mereka lakukan untuk bisa kembali lagi merepresentasikan hasil dari buah keras, kerja keras mereka? Kita akan kembali coba untuk ke Rara sendiri selaku kelompok milenial ini. Mungkin salah satu wujud representasi dari Sumpah Pemuda ini adalah usaha keras dan juga perjuangan kerasnya adalah menjadi seorang duta pendidikan ini. Apalagi mungkin yang ada di benak Rara sendiri atas representasi dan juga sumpah dari pemuda kita sendiri ini? Mungkin representasinya itu menjunjung yang tadi toleransi gitu kan, kejujuran, dan juga bagaimana kita untuk pendidikan ini jauh lebih baik ke depannya, membantu anak-anak yang sangat membutuhkan pendidikan gitu. Oke, dan sejauh ini Rara dan juga teman-teman yang berada dalam Duta Pendidikan Sumatera Utara ini akan terlibat nantinya untuk memberikan satu pendidikan kepada teman-teman kita yang berada di Samosir ini. Iya, benar. Ini asli pure dalam rangka Sumpah Pemuda kah atau memang akan diselenggarakan sebelum Sumpah Pemuda? Sebelum Sumpah Pemuda, karena kami kan harus memiliki kegiatan dan kolaborasi kepada masyarakat, dan ini tentunya bukan hanya karena memang Sumpah Pemuda, karena kami memang selaku duta pendidikan haruslah berkolaborasi untuk menyampaikan pendidikan yang inklusif dan merata. Oke, inklusif dan merata tanpa pandang bulu ya, bisa dikatakan. Sudah sejauh mana ini nantinya untuk persiapan dari Rara dan juga rekan-rekannya? Untuk saat ini semuanya, teman-teman dan tim semuanya sedang mungkin materi-materi gitu kan, dan biaya transportasi semua itu masing-masing dari pribadi sendiri. Oke, ini demi gitu. terwujudnya ya? Iya, demi terwujudnya ya kan, ya. ke dalam tempat-tempat terpelosok gitu kan, kami akan goes to Samosir, dan juga mungkin kami akan memberikan edukasi serta sosialisasi mungkin beberapa tempat atau ke sekolah-sekolahan gitu. Wow, Menarik ya, sekali. advokasi yang memang dilakukan dari teman-teman dunia duta pendidikan ini sendiri ya, Azril, terkait dengan kontribusi mereka terhadap tanah air dan khususnya Sumatera Utara. Baik, nah kalau tadi kita mungkin mendengarkan perspektif dari teman kita Duta Pendidikan Sumatera Utara, kita mau kembali lagi ke aktivitas kita nih terkait dengan kita hidup di era di mana dinamika globalisasi dan digitalisasi ini selalu berkembang pesat, dan tentunya apakah ini menjadi tantangan atau justru menjadi hal yang menjadi baik gitu untuk dunia kita saat ini? Gimana nih Bang Ahmad Daniel? Sangat sebenarnya sangat bentuknya tantangan gitu, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya makin banyak dan makin mudah anak-anak generasi saat ini mengakses sesuatu hal gitu, sehingga paham-paham yang terserap dalam pemikiran mereka itu tidak bisa memvalidasi hal itu benar atau tidak gitu, hoax ataupun tidak gitu. Tapi mereka menganggap jikalau hal itu terucapkan dengan sosok yang mereka senangi, idolakan gitu kan, maka itu adalah hal yang benar bagi mereka, tanpa mereka harus mungkin mencari literasi tentang pemahaman itu tadi dari beberapa aspek. Entah mereka memang mencari dari seorang guru atau akademisi yang memang kompeten persoalan itu, atau dari buku, atau dari literatur yang lainnya gitu kan. Mereka tidak lagi mencari hal gitu. Lalu memang sebaiknya adalah, saya sangat berbangga mungkin kan dengan anak-anak muda contohnya seperti Karara tadi gitu kan, yang banyak mengikuti aktivitas-aktivitas di ekstra dari sekolah atau dunia pendidikannya untuk menggali lagi mungkin skillnya gitu kan, dan juga memberikan dampak yang nyata untuk memang kemajuan bangsa ini gitu. Karena hal yang memang saya mungkin paling tidak suka bagi anak-anak generasi itu adalah mereka sekolah yang mereka pikirkan gimana caranya agar nilaiku bagus gitu kan. Jadi taraf berpikirnya yang penting nilaiku bagus, raportku semuanya 90 gitu kan. Mereka tidak peduli apa yang mereka dapat dari yang mereka pelajari. Karena memang banyak bangsa kita ini atau anak-anak muda saat ini, dia dalam bentuk belajar atau ujian, sistemnya dia adalah membacanya itu mengingat gitu kan. Tapi bagaimana penyerapan hal yang ia baca tadi
itu tidak masuk dalam pikirannya. Nah, hal itu yang salah sebenarnya gitu kan. Dia memang bisa menjawab soal itu gitu kan. Contoh misalnya tentang sejarah atau bagaimana, tapi dia tidak tahu bagaimana memaknainya. Nah, itu tadi bahwasanya pendidikan itu kan bukan hanya sekedar kita ujian, kita sekolah gitu kan. Tapi kan pendidikan juga salah satunya menambah wawasan kita, melatih kritis kita gitu kan, meningkatkan intelektual kita gitu kan. Jadi hal itu yang harus dimaknai sebenarnya dalam dunia, salah satunya pendidikan kita. Yang memang yang terpenting adalah kemajuan bangsa akan maju jikalau memang pendidikannya dimajukan. Gitu kan. Bagaimana indeksnya kita bisa melihat maju atau tidaknya? Ya, kita bisa lihat kelakuan dan bagaimana citra pemuda atau generasinya pada saat ini. Dan betul sekali, produk akhirnya adalah dari pendidikan itu sendiri yang bisa mengubahnya. Transformasi pendidikan lagi juga penting ya Bang. Berbicara tentang semangat Ziva, juga kita alamatkan kepada semangat untuk menanyakan pertanyaan kepada rekan-rekan kita ini dari teman-teman kita juga tadi Ziva. Jadi Bang Fahmi pemuda sendiri. banget ya pemuda semangatnya banget. ya. Berkontribusi juga terhadap memberikan pertanyaan, itu juga bagian dari semangat Iya, ya. berkontribusi Seperti yang tadi untuk disampaikan. edisi hari ini ya. Betul sekali Azril. Tapi sebelum barangkali Bang Fahmi menanyakan ya, saya langsung tembak Bang Fahmi nih. Nah, saya beralih dulu kepada Duta Pendidikan kita ya. Duta Pendidikan kita ada Rara di sini yang membahas terkait dengan program-program kontribusinya tadi terkait dengan Gustu Samosir nih, membahas lebih dalam lagi terkait dengan pendidikan. Tapi ini Rara, gimana sih cara kamu untuk bisa mendorong para pemuda nih agar bisa aktif berkontribusi bukan hanya di dunia media sosial aja, tetapi ya memang asli nyatanya itu ada gitu, terutama di khususnya di bidang pendidikan sendiri. Gimana nih menurut kamu? Kalau misalnya untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ini sangatlah individualisme, sangatlah kurang akan solidaritas. Maka dari itu mungkin kita harus mengajak dengan berkontribusi bahwasannya kita itu bergabung semuanya ini adalah hal yang menyenangkan. Kita sebagai pemuda haruslah lebih giat lagi meningkatkan apa yang potensi di dalam diri kita itu. Menelusuri potensi untuk bisa berdampak ke masyarakat lainnya. Betul sekali Azril. Dan sebelum lagi kita memberikan kesempatan kepada Bang Fahmi, belum juga. Masih ada juga yang ingin tanyakan. Oh, Bang Fahmi sebenarnya sudah siap ya. Udah siap, dia udah megang mic beliau. Iya betul. Silakan Bang Fahmi, apa pertanyaannya? Ini karena temanya tentang Sumpah Pemuda. Iya. Ya walaupun saya masih sangat muda ya, jadi ini kayaknya tepat banget nih gitu. Nah, salah satu isi dalam Sumpah Pemuda itu adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, coba kita perhatikan sekarang ini ya. Ini sorry kalau misalkan pertanyaannya ada menyinggung dan lain-lain segala macam, mohon maaf nih sebelumnya. Tapi saya hanya ingin tahu gimana tanggapan dari kedua narasumber kita pada hari ini gitu. Nah, kita mungkin sama-sama tahu bagaimana anak-anak muda sekarang mengkombinasikan bahasa. Jaksel mungkin, ya. Iya, Jaksel dan lain-lain segala macam. Pokoknya dikombinasiin bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris contoh. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa gaul lainnya yang tidak termasuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia gitu. Nah, apakah hal atau fenomena ini sah-sah saja mungkin buat kita para anak-anak muda, atau mungkin pemerintah harus mungkin memberikan edukasi lagi gitu, edukasi kembali dan menempatkan di mana kita harus berbahasa seperti itu, di mana kita harus berbahasa Indonesia yang benar gitu. Nah, mungkin sekarang kan dipukul rata ya, bahkan mungkin kita ketika wawancara di TV misal, ada juga mungkin yang menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, jadi gimana tanggapannya dari kedua narasumber? Apakah hal ini atau fenomena ini sah-sah saja atau mungkin harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang diedukasi gitu aja sih. Dari siapa luan nih, aktivis luan ya, untuk bagaimana caranya? Langsung pada aktivis seperti Silahkan, apa Bang. perspektif Anda? Mengenai sebenarnya kalimat tadi kan menjunjung tinggi bahasa persatuan gitu, bahasa Indonesia. Kenapa tidak berbahasa satu bahasa Indonesia? Itu tadi karena kita kental dengan multi culture-nya gitu kan, bahwasanya kita banyak budaya gitu kan, sehingga di daerah-daerah tadi gitu kan, contoh misalnya di Papua tuh katanya sekitar ada beberapa macam ribu bahasa gitu kan, mereka bisa berkomunikasi karena satu bahasa Indonesia gitu kan, walau sebenarnya
jikalau anak-anak daerah-daerah tadi menggunakan bahasa Indonesia, tapi aksennya atau gayanya itu ditambahkan dengan beberapa bahasa-bahasa daerah, mungkin itu ya tidak masalah. Bahkan itu sebenarnya yang penting gitu kan. Saat ini kan problemnya juga bukan hanya anak-anak muda kita bahasa Indonesianya saja yang ditambah-tambahi dengan yang bukan bahasa Indonesia atau bahasa gaul lah katanya gitu. Tapi bahkan anak daerah pun tidak pandai lagi berbahasa daerahnya sendiri. Gitu. Jadi citranya itu di situ gitu. Indonesia bukan hanya bahasanya yang hanya Indonesia, bahasa Indonesia, tapi juga dengan bahasa kedaerahannya gitu kan. Jadi pada saat ini semakin terkikis itu semakin hilanglah menjunjung tinggi bahasa persatuannya tadi gitu kan. Terus bagaimana dalam mungkin mengantisipasi hal itu, yaitu sekali lagi ya bagaimana pemerintah lagi-lagi bisa menciptakan algoritma pemahaman-pemahaman yang cepat dari sosial media tadi agar ditangkap dari anak-anak yang menerimanya itu bisa menyerapnya dengan baik gitu kan. Memang banyak rata-rata bahasa-bahasa gaul itu terjadi di kota-kota yang mungkin teramat metropolitan gitu kan. Contoh misalnya di Jakarta gitu. Anak-anak Jakarta sering saya dengar gitu, teman-teman saya presma dari Jakarta sana, mereka menggunakan bahasa seperti itu gitu. Tapi jikalau saya berteman dengan anak-anak mungkin presma yang ada di Bandung gitu kan, mereka masih menggunakan aksen daerah Bandung itu tadi, bahasa-bahasa Sunda itu tadi gitu kan. Nah, jadi semakin maju mungkin kotanya, semakin bahasanya itu tadi semakin bervariasi. Sehingga pentingnya itu, apalagi kita di Kota Medan adalah menurut saya dari banyaknya mungkin beberapa kota yang saya jumpai, Kota Medan satu-satunya mungkin salah satunya selain Jakarta yang menggunakan bahasa Indonesianya adalah bahasa Indonesia yang tanpa ada campuran bahasa kedaerahannya. Karena banyak sekali suku-suku di sini gitu kan. Sehingga agar tidak terjadi mungkin paparan-paparan bahasa-bahasa yang tidak baik, maka calon-calon pemimpin Kota Medan yang saat ini mungkin sebentar lagi kita pilih harus bisa memikir hal itu, memetakannya. Gitu. Nah, dan jangan pula mereka melakukan gimmick-gimmick politiknya dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh juga. Sehingga itu nanti kan akan terserap di pada saat anak-anak tadi gitu kan. Nah, jadi tolonglah gitu kan. Boleh mungkin ya politik itu menghalalkan bagai cara untuk merebut suatu kekuasaan. Itu memang sah. Cuman ya kalian kan bisa melakukannya itu juga sembari memberikan edukasi. Jadi kalaupun misalnya ada yang menang, ada pun yang kalah, kalian tetap memberikan dampak sama masyarakat gitu. Walaupun tidak mungkin terpilih. Menarik ya. Mungkin lingkupnya lebih besar sedikit lagi. Mungkin saya akan kombinasikan dari apa yang ditanyakan Bapak ini. Bagaimana kalau untuk sedikit mengkomunikasikan dengan bahasa-bahasa asing yang mana biasa kita dengar setiap diskusi maupun kelompok-kelompok belajar, anak-anak ini sekarang sudah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Seperti katanya untuk bilang bagaimana itu ataupun yang gimana which is gitu. Sudah menghilangkan bahasa aslinya bahasa Indonesia itu, Bang. Baik, mungkin kalau seandainya di dalam mungkin sekolahnya, mungkin mereka memang penerapan belajarnya agar bisa lebih mudah dalam berbahasa Inggris, menambahkan beberapa aspek-aspek bahasa Inggris tidak masalah. Cuman terkadang kan mereka menggabungkan bahasa Inggris tadi seakan-akan terdengarnya sedikit alay, bahkan bukan kata bahasa Inggris yang benar juga mereka ucapkan gitu kan. Nah, jadi bukan perkara dicampurkan atas bahasa apa, tapi makna dari bahasa itu apa gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Menarik sekali juga. Sebenarnya dalam pendidikan juga ada istilah dengan multicultural diversity, di mana ada dua elemen yang membahas itu adalah code switching dan juga code mixing. Jadi perpaduan bahasa yang satu dengan bahasa lain itu untuk mendiferensiasikan kasta seseorang dan juga kelompok-kelompok dalam setiap pembahasan tersebut. Itu sebenarnya Ziva. Kalau dari perspektif dari Duta Pendidikan Bahasa itu seperti apa? Karena anak-anak seperti ini yang biasa menggunakan bahasa kombinasi itu. Gimana nih? Karena sebenarnya budaya asing udah masuk ke Indonesia gitu ya kan, dan anak-anak sekarang pastinya gabungan ini antara Indonesia dan Inggris. Seperti tadi yang seperti Bang Ahmad bilang bahwasannya
apa dari makna yang disampaikan tadi gitu kan tentunya, dan kita juga jangan sampai menghilangkan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia itu. Oke, menarik sekali. Yang penting adalah fondasinya tetap bahasa Indonesia kembali. Mengerti akan bahasa Indonesia itu it's number one. Betul, Azril. Dan tentunya masih kita tanyakan kepada Rara nih, masih dengan Rara terkait dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tapi semakin penasaran pastinya pemirsa dengan pertanyaan saya, maka dari itu biarkanlah pemirsa menunggu ya pertanyaan yang akan saya lontarkan sesaat lagi pemirsa. Tetap di Markombur. Pemuda masa kini memaknai Sumpah Pemuda menjadi tema yang sangat menarik kami angkat pada hari ini 28 Oktober 2024. Lantas Jiva tadi masih juga punya pertanyaan yang akan dialamatkan kepada rekan kita Rara. Betul, Azril ya. Terkait dengan pendidikan, masih terkait dengan pendidikan yang memang sangat seksi untuk dibahas ya Azril ya. Dimana kita tahu bersama bahwa saat ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka yang dicetuskan oleh Menteri kita kemarin Pak Nadiem ya. Terkait dengan hal ini, apakah menurut Anda sendiri nih Rara, sudah tepatkah dialamatkan dengan generasi-generasi muda dan generasi milenial yang saat ini menjadi ya harapan penerus bangsa di masa depan, di mana Indonesia Emas 2045 pastinya ini bergantung besar terhadap generasi-generasi saat ini. Gimana nih Rara? Merdeka semua kayaknya ya. Betul, Azril. Sebenarnya itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Diberikan kurikulum Merdeka itu kan untuk belajar berkreasi, terserah mereka mau membuat suatu apa ya namanya? Iya, gerakan sendiri gitu kan. Tetapi ada juga anak-anak yang masih bingung nih bagaimana untuk kurikulum Merdeka itu sendiri, bagaimana cara belajar kurikulum Merdeka gitu kan. Maka dari itu sebenarnya semua itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita emang benar-benar mau belajar? Apakah kita emang stuck di situ aja gitu? Baik, luar biasa jawaban dari Duta Pendidikan Sumatera Utara kita ya, memang memberikan perspektif terkait dengan kurikulum Merdeka yang mungkin salah diartikan selama ini Azril terhadap anak-anak generasi saat ini ya. Betul ya Bang Ahmad Daniel ya, masih banyak sekali yang mungkin salah kaprah terhadap kurikulum Merdeka yang dimana ini membebaskan kita untuk bereksplorasi, tapi diartikan untuk merdeka-merdeka aja gitu, nggak usah belajar. Aksi nyata dalam wujud pembelajaran tersebut, anak-anak sepertinya merdeka dan bebas. Betul sekali Azril. Iya, dan masih kita kembali lagi kepada Bang Ahmad Daniel sebelum nanti mungkin ke Azril kembali nih terkait dengan hal ini. Lantas seperti apa nih cara kita untuk mengajak generasi muda untuk bisa bukan hanya menjadikan Sumpah Pemuda sebagai sejarah, tetapi bisa mengimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti apa Bang Ahmad Daniel? Baik, sebenarnya bentuk sederhana dalam mengimplementasikannya adalah ya satu adalah dengan dia meningkatkan lagi mutu dalam dirinya. Kalau dia, karena suatu hal jikalau ingin ada bentuk suatu perubahan, maka diri kita dulu sendiri kita perbaiki gitu kan. Jikalau diri kita sudah bisa mungkin kita perbaiki, sudah dapat pemahaman-pemahaman yang memang sesuai dengan Sumpah Pemuda tadi, baru kita bisa menyambangi beberapa unsur-unsur partikel-partikel terkecil di sekitar kita gitu kan, untuk memberikan edukasi gitu kan, dan memberikan wawasan gitu kan. Sehingga mungkin jikalau kita sudah banyak teman-teman tadi, kita bisa bentuk kelompok gitu kan, kita bisa bentuk kelompok dan bisa terjun ke beberapa tempat aspek-aspek daerah-daerah untuk kita memberikan dampak sana. Contohnya seperti Mbak Rara tadi gitu kan. Mungkin orang Mbak Rara kan beberapa orang-orang gitu kan disatukan dalam satu wadah ya, perhimpunan gitu kan, yaitu duta pendidikan gitu kan, atau putri pendidikan. Mereka membuat suatu edukasi, itu adalah salah satu implementasi yang nyata sebenarnya gitu. Jadi ya sekali lagi saya ajak ya teman-teman pemuda ya, cobalah gitu kan, bahwasanya ayolah gitu kan, dirimu tidak akan kaya karena berharap mungkin berharap Zeusmu tembus atau Parlemu tembus, itu enggak akan. Tidak ada hal yang instan gitu kan. Bangsa ini saja bisa merdeka karena gagasan itu ada tiga generasi pemuda yang mungkin berjuang terus secara beruntun gitu kan.
Jadi jikalau kita juga pribadi ingin sukses, bisa menjadi salah satu generasi emas. Oke lah misalnya generasi emasnya ada di tahun 2045. Tapi ya setidaknya kita di sini adalah pemuda yang jadi bagian sejarah. Gitu kan. Bagian bagaimana kita membawa arah pemuda atau generasi Indonesia dan bangsa Indonesia ini menjadi emas. Nah, untuk menanganinya itu kita perlu upaya, Bang. Apakah penting sekali di zaman sekarang ini rekonstruksi budaya untuk kita kembalikan lagi agar para pemuda kita memiliki semangat kesatuan dan tidak mementingkan diri sendiri alias individualis? Baik, sebenarnya memang hal yang penting gitu kan persoalan itu. Bahwasanya individualisme atau idealisme itu kan anak-anak muda ini sekarang sangat banyak hal-hal itu gitu kan. Bahkan nanti temannya misalnya ada yang sederhananya misalnya temannya ada suatu problem tersendiri gitu kan. Ya mereka mikir ya udahlah dirimu urusin itu sendiri gitu kan. Tidak ada urusannya dengan kami gitu kan. Apalagi hal-hal yang lain gitu kan. Persoalan sosial atau persoalan pendidikan. Contoh misalnya kalau dalam sekolah itu mungkin anak-anak pintar ketika misalnya ada PR atau ada ujian gitu kan. Mereka yang pintar-pintar seakan-akan jangan lihat ini aku, nanti nilai kita salah. Benar. Kalau dia benar punya mental kepemudaan, ketika temannya tadi mau menyontek PR yang dikatakan dia sini dirimu. Aku tidak akan memberikan tugasku yang sudah jadi ini kepadamu karena aku tidak akan ingin mencontohkan hal instan padamu. Bawa duduk bersama temannya, diajarkan dia bagaimana cara mengerjakan PR tadi. Sederhana tapi nyata ya? Sederhana tapi nyata. Benar. Gitu kan. Dan itu tadi, bahwasannya peran penting dari sebenarnya kita untuk membangun hal itu adalah ya bukan dari umur 20-an kita mengedukasinya, tidak. Gitu kan. Yang terpenting sebelum anak itu lahir harus sudah diedukasi. Dari mana? Pembelajaran parenting. Pendidikan pertama itu kalau kata orang ya, pendidikan pertama itu kan kalau misalnya seorang lelaki ingin anaknya itu terbaik, awal milihnya itu adalah dari cara milih istrinya. Iya, gitu setuju. kan? Nah, dan juga misalnya seorang perempuan ingin menciptakan keluarga terbaik, ya cari laki-laki yang bisa mengarahkan ke dalam dunia parenting yang terbaik tadi. Jadi sehingga parentingnya bagus, anak itu ketika lahir terdidik dan teratasi dari dini. Karena menurut penelitian anak itu dari usia 0 sampai 7 tahun itu pasti ngikut apa kata mama, apa kata papa. Tapi ketika udah umur 7 sampai mungkin 10 atau 11 tahun itu mengikuti apa kata guru. Setelah dari pasca itu apa kata kawanku. Gitu kan. Jadi ketika pondasi di awalnya tadi tidak erat, maka ke depannya anak tadi bisa rusak. Begitu. Jadi itu juga sekali lagi pemahaman dan edukasi ini harus terpenting dilakukan oleh ya pemangku kebijakan sendiri. Jadi ketika ada mungkin pasangan-pasangan mau menikah, betulan diberikan pembelajaran-pembelajaran tadi. Cuman jangan pula karena ada pembelajaran tadi, jadi anak muda tidak mau menikah karena ribet. Gitu kan. Itu juga adalah suatu bentuk hal yang salah. Gitu kan. Baik, sebelum ke Ziva saya masih bertanya kepada langsung ke Rara sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara ini, kalau memaknai Sumpah Pemuda, jika kita tidak bisa mencapai skop yang besar dari hal yang terkecil, apa mungkin yang bisa untuk dilakukan bagi rekan-rekan kita yang tengah menyaksikan kita ini? Dari hal kecil apa ya bisa untuk memaknai Sumpah Pemuda? Mungkin dari hal kecil itu adalah dengan bagaimana kita menghargai dulu ya mungkin. Karena anak-anak pemuda sekarang sangatlah minim akan menghargai pendapat dari orang lain gitu kan. Dan bagaimana juga anak-anak Sumpah Pemuda ini mau bangsanya itu maju, tapi terkadang mereka itu hanya berdiam diri, nggak mau bergerak, hanya bermimpi, nggak mau maju, nggak mau melakukan apa yang diinginkannya. Hanya aku tuh pengen menjadi orang besar, tapi dia hanya diem di rumah tiduran gitu aja. Ya jadi maka dari itu ayolah anak-anak pemuda kita mari berkontribusi bersama-sama untuk menyatakan bahwa Indonesia ini akan semakin maju dengan kita. Representasi anak muda sekali. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Jawaban pageant banget. Karena memang tidak sia-sia dipilih menjadi putri pendidikan ya Azril. Baik, Azril dan juga pemirsa, tentu kita ingin banyak sekali bertanya kepada para narasumber kita yang sudah hadir di sini, tapi waktu juga yang memisahkan. Tapi sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita secara singkat terkait dengan topik menarik kita, yaitu adalah pemuda masa kini memaknai Sumpah
Pemuda. Kita akan alamatkan kepada Putri Pendidikan dulu. Silakan Rara untuk dapat menjawab hal ini. Tadi gimana Kak? Closing statement terkait dengan topik kita hari ini. Jadi topik kita hari ini kan tentang Sumpah Pemuda. Bahwasannya kita sebagai anak-anak muda haruslah lebih menanamkan jiwa nilai-nilai toleransi, perbedaan gitu kan. Dan juga kita haruslah mencintai negeri kita sendiri, kesatuan bangsa dan bahasa. Kita harus satu di dalam kekuatan kita sebagai anak-anak muda ini. Dan saya juga berharap bahwa anak-anak generasi ini terus meraih potensi di dalam dirinya sendiri untuk mencapai sebuah masyarakat yang bernilai positif dan maju ke depannya. Baik, terima kasih Rara dan dilanjutkan dengan Bang Ahmad, silakan. Baik. Mungkin untuk para anak-anak muda gitu kan, teman-teman saya mungkin kan, keluarga-keluarga saya, sahabat-sahabat saya gitu kan. Hari ini setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu kan. Sumpah Pemuda jangan hanya seakan-akan dijadikan suatu tempat hari libur untuk kita bisa bersenang gembira. Bukan hanya sekedar tempat kita memberikan seremonial atas Sumpah Pemuda tadi. Tapi itu adalah bentuk bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita, benar-benar mengingat dan juga menyadari apa itu makna sebenarnya dari Sumpah Pemuda gitu kan. Sehingga kita bisa berdampak gitu kan, berdampak untuk orang kecil, berdampak untuk sahabat-sahabat, berdampak untuk masyarakat, berdampak bahkan mungkin untuk dunia. Baik. Gitu kan. Jadi tetap tingkatkan kualitas, tingkatkan pendidikanmu, tingkatkan apapun yang ingin dirimu tahu, tetaplah bermimpi karena mimpi dahulu para pejuang-pejuang kita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, dan itu mimpi itu pada tanggal pada 1928 Oktober juga tentang kemerdekaan, maka hari ini kita bisa merasakan juga Indonesia merdeka karena mimpi anak muda. Baik, menarik sekali. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kami ini menjadi informasi yang sangat positif dan juga menjadi informasi yang mungkin saja bisa konstruktif bagi rekan-rekan yang mungkin sebaya dengan Rara ataupun yang memiliki kegiatan-kegiatan lain untuk berdampak bagi perkembangan bangsa Indonesia. Karena kita mengetahui bahwa dasarnya adalah atas pergerakan dari Kongres Pemuda II yang menginisiasi terjadinya Sumpah Pemuda ini. Semoga memberikan manfaat ya Ziva. Akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari harapan Anda pemirsa. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, kepada Anda pemirsa yang sudah menonton TVRI Sumatera Utara, dan tetap semangat untuk dapat meraih mimpi seperti lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman kita untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.